kapitalis, yang berarti sewa menyewa. Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Leasing dapat diartikan juga sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang dalam modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu manfaat utama leasing adalah fleksibilitas, di mana leasing menawarkan beragam skema pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan pihak penyewa. Besarnya angsuran di jangka waktu kontrak dalam skema leasing akan disesuaikan dengan pendapatan Anda sebagai pihak penyewa. Bisa dikatakan bahwa leasing adalah salah satu opsi pembiayaan yang fleksibel. Sebagai contoh, perusahaan Anda membutuhkan kendaraan untuk kegiatan operasional. Perusahaan Anda dapat memilih besaran angsuran yang sesuai dengan kemampuan keuangannya, apakah per bulan atau per tahun. Contoh yang kedua adalah alternatif sumber pembiayaan. Bagi pelaku bisnis, leasing adalah alternatif pembiayaan yang dapat digunakan tanpa mengganggu fasilitas kredit. Sebab, harta yang telah dijaminkan untuk kredit sebelumnya dapat tetap digunakan sebagai jaminan untuk kredit baru. Contoh yang ketiga adalah memberikan pembiayaan penuh. Salah satu kelebihan leasing adalah dapat memberikan pembiayaan hingga 100%. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan yang baru berdiri atau baru beroperasi, serta perusahaan yang mulai berkembang. Selain itu, leasing tidak membebankan uang muka kepada pihak penyewa. Dengan keuntungan ini, leasing adalah pilihan yang tepat bagi perusahaan yang ingin meningkatkan produktivitasnya tanpa harus membebani cash flow. Dan yang keempat, adanya perlindungan hukum. Kontrak yang jelas dan berkekuatan hukum memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam leasing, sehingga Anda tidak perlu khawatir akan adanya penipuan. Selain memiliki banyak keunggulan, leasing juga memiliki beberapa kekurangan atau kelemahan, khususnya bagi para leasing atau pengguna jasa leasing. Yang pertama adalah denda. Perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya karena tidak ingin menanggung kerugian. Denda yang diberlakukan bersifat harian dan akan terus diakumulasikan sampai Anda membayar angsuran berikutnya. Kedua adalah penyitaan. Perusahaan pembiayaan sudah menanggung pembayaran modal Anda, maka Anda pun harus bertanggung jawab untuk melunasi sesuai nominal ditambah bunga kepada perusahaan pembiayaan. Namun, jika Anda tidak melakukan pembayaran cicilan secara terus-menerus, maka Anda akan dihadapkan dengan sanksi yang lain. Pada awalnya, mungkin Anda hanya akan dijatuhkan denda setiap harinya setelah jatuh tempo, biasanya 3 hari setelah jatuh tempo. Namun, selanjutnya, Anda akan dikenai status kredit macet. Berikut adalah salah satu contoh studi kasus dari leasing. Polisi menangkap 6 pegawai leasing di Palembang, Sumatera Selatan atas kasus penggelapan yang merugikan perusahaan senilai 1,3 miliar. Para pelaku yang sudah jadi tersangka itu melakukan aksinya dengan modus kredit fiktif. Polda Sumsel AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan pengungkapan itu bermula ketika pihak leasing menilai ada kejanggalan usai melakukan audit internal. Dari hasil audit itu ditemukan adanya sekitar 160 nasabah yang menunggak atau tak melakukan pembayaran dengan jaminan BPKB motor. Usut punya usut, setelah dilakukan penagihan, para nasabah itu mengaku tak pernah terlibat kontrak atau perjanjian dengan cara tersebut. Awalnya BPKB itu diduga palsu. Setelah dilakukan penyelidikan, rupanya BPKB-nya itu asli dari sepeda motor yang sudah dilaporkan hilang. Dari situ didapat informasi bahwa para pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengagungkan BPKB menggunakan data fiktif dan KTP dari nasabah yang lain yang sebelumnya pernah mengajukan kredit pembiayaan di perusahaan pembiayaan tersebut. Setelah diperiksa intensif, ke-6 pelaku yakni kepala unit inisial NIR dan kelima marketing lainnya mengakui perbuatan mereka. Mereka ditetapkan menjadi tersangka dijerat pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurangnya penjara. Contoh kasus kriminal lain yang melibatkan leasing adalah kasus penipuan leasing yang terjadi pada PT Astra International Tbk pada tahun 2012. Kasus ini melibatkan penipuan dalam pembiayaan kendaraan melalui perusahaan leasing
yang mengakibatkan kerugian besar. Pada tahun 2012, Astra Credit Companies atau ACC yang merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan, mengalami penipuan dalam proses pembiayaan kendaraan bermotor. Kasus ini melibatkan penggunaan dokumen palsu dan identitas yang dimanipulasi untuk mendapatkan pembiayaan kendaraan melalui leasing. Proses pemalsuannya berupa pemalsuan dokumen. Pelaku penipuan mengajukan pembiayaan kendaraan dengan menggunakan dokumen palsu seperti KTP, NPWP, dan slip gaji yang tidak sah. Selain itu, beberapa informasi yang disampaikan dalam pengajuan juga dimanipulasi untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ACC. Yang kedua, pengajuan pembiayaan dan persetujuan. Yang ketiga, penggelapan dan penjualan kendaraan. Setelah memperoleh kendaraan, pelaku penipuan menghilang atau menjual kendaraan yang mereka dapatkan kepada pihak ketiga. Kendaraan yang dibeli melalui pembiayaan leasing tersebut tidak pernah dibayar angsurannya. Kerugian yang dihasilkan dapat berupa kerugian finansial. Kasus ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Astra Credit Companies atau ACC. Total kerugian yang dialami diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah karena banyak kendaraan yang digelapkan atau dijual tanpa pembayaran angsuran. Yang kedua, kerugian reputasi. Selain kerugian finansial, perusahaan leasing seperti ACC juga harus menghadapi kerusakan reputasi yang berdampak pada kepercayaan publik tentang kemampuan mereka dalam melakukan verifikasi dan keamanan transaksi pembiayaan. Penyelidikan oleh kepolisian. Kasus ini melibatkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang pada akhirnya mengidentifikasi beberapa pelaku yang terlibat dalam sindikat penipuan tersebut. Polisi berhasil menangkap beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini pada tahun 2013. Penuntutan dan hukuman. Setelah proses penyelidikan, pelaku utama serta beberapa rekan sindikatnya dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan. Mereka dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus leasing, ada beberapa metode penyelesaian atau solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah melakukan mediasi, melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut BPSK untuk mencapai kesepakatan damai antara lease dan leaser. Namun terkadang hasil mediasi tidak memuaskan semua pihak. Yang kedua adalah melalui jalur pengadilan. Jika mediasi gagal dilakukan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan kasus ke pengadilan negeri karena pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga, arbitrase. Sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan, arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat dan bersifat final. Yang keempat adalah negosiasi ulang kontrak. Pihak lease dapat bernegosiasi dengan leaser untuk mengubah syarat pembayaran atau jangka waktu sewa agar lebih sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Yang kelima, pengurangan pajak. Memanfaatkan keuntungan pajak dari leasing untuk mengurangi beban keuangan jika memungkinkan. Dan alternatif yang lain seperti hak opsi pembelian. Memanfaatkan hak opsi pembelian untuk membeli aset setelah masa sewa berakhir jika itu menguntungkan secara finansial.